Pemirsa, malam ini kembang Wijaya Kusuma yang saya punya mekar lagi pas malam Jumat Wage. Saya akan melanjutkan cerita terdahulu tentang kembang Wijaya Kusuma. Kalau cerita terdahulu, saya telah menceritakan bahwa kembang Wijaya Kusuma itu adalah perwujudan dari 3 orang, yaitu Puspawangen, seorang laki-laki, dan 2 orang perempuan, Roro Sumekar dan Gondowati. Maka pada kesempatan kali ini, lanjutan ceritanya adalah tentang Adipati Pucang Kembar yang menyuruh atau mengutus Danumoyo untuk mencari kembang Wijaya Kusuma dan akan dipersembahkan kepada Kesultanan Mataram, karena kembang itu akan ditanam di tengah alun-alun sebagai lambang kesejahteraan. Kalau cerita yang lalu adalah Puspawangen, Roro Sumekar, dan Gondowati itu berkelahi dengan bangsa lelembut penguasa Nusa Kambangan yang bernama Prabu Parungbasa. Kemudian ditendanglah 3 orang ini, jatuh di sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Majeti. Setelah 3 orang ini terbang dan jatuh di Pulau Majeti, maka Prabu Parungbasa dari bangsa lelembut ini melihat kalau 3 orang ini berbentuk wujud menjadi kembang yang diberi nama kembang Wijaya Kusuma. Kemudian kita melihat perjalanan Danumoyo yang disuruh oleh Adipati Pucang Kembar untuk mencari kembang Wijaya Kusuma, merasa kebingungan karena belum pernah melihat bentuk dan warnanya seperti apa. Danumoyo mengemban tugas dari Adipati Pucang Kembar, kemudian menjalankan tugas itu. Dan di tengah perjalanan, Danumoyo bertemu dengan seorang pertapa sakti yang menggunakan baju pakaian serba putih. Maka Danumoyo ini cerita dengan sang pertapa sakti tadi, kemudian diberi petunjuk kalau kembang Wijaya Kusuma itu ada di Pulau Majeti, di mana harus berhati-hati kalau mau mengambil kembang Wijaya Kusuma, karena di bawahnya kembang Wijaya Kusuma itu hanya ada akar-akar kayu stigi. Jadi harus hati-hati. Ini petunjuk dari sang pertapa sakti tadi. Nah, oleh karena itu pemirsa, karena Danumoyo ini mendapat tugas berat dari Adipati Pucang Kembar, maka berangkatlah Danumoyo untuk menuju ke Pulau Majeti. Sebelum mengambil kembang Wijaya Kusuma, Danumoyo dihadang oleh prajurit-prajurit dari bangsa lelembut
yaitu prajuritnya Prabu Parungbasa, dan terjadilah perkelahian ya, antara bangsa lelembut ini dengan Danumoyo. Setelah Danumoyo bisa mengalahkan, maka dicabutlah kembang Wijaya Kusuma ini dan dibawa pulang, kemudian diserahkan kepada Adipati Pucangkembar, yang mana nantinya kembang ini akan diserahkan ke Kesultanan Mataram dan akan ditanam di alun-alun sebagai lambang kesejahteraan. Demikian pemirsa, cerita singkat tentang kembang Wijaya Kusuma. Mudah-mudahan Anda senang, dan semua itu terjadi tentu kehendak Yang Maha Kuasa. Anda senang dengan cerita ini, Anda bisa like dan subscribe agar kami, channel ini, bisa memberikan cerita-cerita selanjutnya.